kami dari Prodi Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Dan di sini tujuan kami itu mau mewawancarai tentang organisasi IKMIR ini, Pak. Boleh Bapak bersedia, Pak? Ya. Di sini, Pak, ya. Nah, sebelumnya boleh tahu kami nama Bapak? Amirullah Rasad. Pak Amir. Amirullah Rasad. Itu ada di situ. Di samping kali itu. Oh, ini struktur pengurusnya, Pak. Iya iya. Boleh diceritakan sedikit, Pak, tentang organisasi ini, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. datang mengucapkan di IKMI Kota Pekanbaru ini. Dari Prodi Umpia. Iya, Pak. Semester berapa? Semester 3, Pak. Semester 3 ya, alhamdulillah. Mungkin langsung aja supaya jangan berlama-lama tentang latar belakang berdirinya IKMI ini. Awal berdirinya IKMI ini itu didirikan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Itu tujuan awalnya itu adalah untuk menumpas G30S tahun 65. Jadi anggota-anggotanya itu terdiri dari masjid-masjid lah, pengurus-pengurus masjid, jamaah masjid. Ini jadi dihimpun jamaah masjid yang intinya adalah untuk menumpas gerakan G30S tahun 65. Itu diperkarsai oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang masih sekarang ini berpusat di Jakarta. Ada salah satu juga mendirikan cabang rumah sakit itu Ibnu Sina. Ibnu Sina, asal Ibnu Sina itu rata-rata yayasan dari Dewan Dakwah tuh. Ada di pusat. Nah, setelah PKI bubar itu kan tidak ada kegiatan apa-apa lagi yang organisasi bentuk ini. Jadi namanya awalnya adalah KAMSI. KAMSI, Kesatuan Aksi Masjid Indonesia. Seluruh Indonesia. Kemudian tahun 1972 berubah namanya, itu masih KAMSI, Kesatuan Aktivitas Masjid Seluruh Indonesia. Kesatuan aktivitas jadi intinya bagaimana mau mengaktifkan masjid yang ada, yang awalnya adalah untuk menumpas G30S PKI. Kemudian ya kalau Dewan Dakwah mendirikan berarti di masjid-masjid itu atau ada yang di daerah-daerah itu sudah dibawa ceramah-ceramah itu, dakwah itu oleh Dewan Dakwah. Makanya IKMI ini hanya beberapa saja yang membentuk, yang meminta supaya IKMI ini KAMSI tadi bisa melakukan aktivitas. Kemudian dibentuklah semacam organisasi, namanya sudah berubah IKMI. IKMI Kesatuan Ikatan Masjid Seluruh Indonesia. IKMI. Kemudian tuh tahun 72. Kemudian 2014 masih IKMI tapi artinya saja yang beda. Apa tuh? Idaroh Kemakmuran Masjid Indonesia. Jadi ada beberapa yang hanya diizinkan oleh Dewan Dakwah untuk membentuk semacam lembaga dakwah di Riau, Lampung, Bengkulu, kemudian ada satu di Kalimantan yang memang ketua yang awal mendiri di situ. Jadi empat inilah yang yang bergerak. Karena memang tidak diizinkan oleh Dewan Dakwah untuk membentuk lagi semacam lembaga dakwah karena ada Dewan Dakwah. Kemudian tapi sekarang ini karena manusia sudah banyak, sudah boleh sebetulnya membentuk, tapi tidak malas nampak orang. Jadi ya intinya kegiatan rutin kita adalah terutama untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan dakwah yang bersifat sosial di tengah-tengah masyarakat.
yang kalau di Pekanbaru ini itu secara formal kita menyusun khutbah Jumat dengan kegiatan dakwah Ramadan. Kemudian kalau kegiatan-kegiatan lain hanya bersifat insidentil seperti mengadakan seminar-seminar, misalnya apa yang persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat kita coba bahas. Itu misalnya ada tentang Belimo Kasai misalnya kan, bagaimana posisi Belimo Kasai itu harus diseminarkan, dibicarakan. Kemudian juga dalam bentuk-bentuk pelatihan, ya pelatihan ada pelatihan aktif, imam, kemudian ada pelatihan manajemen, banyaklah pelatihan-pelatihan, bahkan sampai pelatihan entrepreneur, artinya itu mengajar untuk berbisnis, berekonomi. Jadi pokoknya itu cuma hanya bersifat insidentil. Barangkali inilah yang cuman yang jangkauannya IKMI ini sebetulnya sudah luas, tapi karena sekarang ini dulu kan sampai ke Perawang, Dumai, sampai ke Kuansing, sampai ke Pengepakning. Tapi kalau sekarang ini karena mungkin ustadz-ustadznya sudah banyak, tidak terlalu banyak, ada masih di luar daerah, cuma beberapa saja lagi. Kalau dulu banyak. Jadi yang intinya IKMI ini bergerak di bidang sosial dakwah, dan kemudian juga kalau ada musibah-musibah yang besar, ikut berpartisipasi bersama masjid untuk mengumpulkan uang tambahan yang diperlukan. Kita bantu seperti bencana. Jadi inilah mungkin kegiatan secara rutin, hanyalah kegiatan pengisian khutbah Jumat dan dakwah Ramadan. Kalau dulu ada namanya LADB juga, tapi sudah mati. Itu 1 minggu pelatihan pembinaan semacam mental remaja masjid. Tapi sekarang nampaknya tidak ada pergerakan itu, karena ya mungkin hari ini remaja-remaja masjid itu tidak ada kegiatan atau tidak ada memang terbentuk pengurusnya. Jadi memang sangat menurun kegiatan-kegiatan remaja terutama masalah keagamaan ini. Nah inilah mungkin kita berusaha sebetulnya bagaimana yang anak-anak muda ini bisa untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan di masjid itu sendiri. Sebab ya kalau kita contoh manajemen misalnya orang-orang Nasrani, Kristen, mereka itu memang terstruktur, terencana, harus juga kita tiru. Kan mereka itu dari pagi sampai sore itu anak-anak mereka itu memang dilatih di masjid itu menyampaikan itu namanya mereka sekolah minggu. Kalau di kita ini kan enggak, yang sekolah aja yang dapat pendidikan agama, yang enggak seolah-olah enggak dapat lagi di masyarakat lagi, apalagi sekarang sudah semakin enggak peduli orang nampaknya. Nah inilah mungkin ya harapan kami juga, bagaimana kita bisa mempelopori nanti kegiatan-kegiatan, terutama kalau memang berasal dari kampung. Tapi jangan, kalau kami kan masalah prodi kedokteran, tapi harus kita berusaha juga, karena Islam ini kan sama-sama tanggung jawab kita kan. Nah kita usahakan, jadi tidak tergantung nanti hanya sekedar para ulama. Sebab ada mungkin kalau ada bisa ada yang berasal dari kampung misalnya, itu salah satu misi juga harus dimanfaatkan. Apalagi waktu kita ini senggang, kita jangan habis dengan Facebook apa segala macam, tidak ada guna, malah justru seolah-olah berarti kita nanti teknologi yang mengatur, padahal seharusnya kita yang memanfaatkan, tapi kita yang memanfaatkan. 1 titik huruf saja kita kirim, kita buat stiker-stiker, kita kirim ke kawan, itu sudah dibayar tanpa kita sadari kan. Jadi apalagi yang namanya internet apa segala macam itu, yang pusatnya, yang punya kita itu, yang punya tidak kita lagi, itu sudah dibeli oleh orang luar, tidak mau lagi dia kembalikan karena dulu sudah dijual gitu. Jadi ya padahal itu sumber keuangan yang sangat luar biasa. Jadi kalau bisa memang teknologi ini juga kalau memang bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya jangan sekadar hanya membuang-buang waktu. Kan orang sekarang ini entah YouTube apa, kalau memang mampu kita silakan. Soalnya sekarang ini kan
dari situ orang ada sampai kadang-kadang iri kita, orang-orang yang luar bikin TikTok di sini ada sampai 1 miliar 1 bulan, kan ada tuh yang penghasilan mereka itu. Nah jadi buatlah suatu kegiatan yang mungkin ya yang bisa bermanfaat baik itu diri kita maupun untuk masyarakat, sehingga ya secara ekonomi tujuan kita sekolah ini kan juga dalam rangka membentuk perubahan ekonomi kita. Nah untuk barangkali ini itu sebagai nasihat terakhir. Inilah gambaran kalau masalah program kerja sebetulnya sangat-sangat luar biasa kan, tapi cuman tinggal berpikir untuk bikin program aja, tapi dananya persoalannya kan, karena kita ini ya sumber keuangan kita ini cuman sumbangan dari buku jadwal itu dan kemudian pada balik. Nah jadi kalau istilahnya ya pas-pasan aja, soalnya dulu membangun masjid ini kita berusaha ke uni segala macam, sudah berdiri tak mungkin rasanya kita tetap juga minta kan. Kalau dulu itulah kelebihan orang-orang dulu tuh, nampaknya kalau kegiatan dana itu ya cepat orang. Kalau sekarang ini juga tambahnya orang mikir, apalagi kalau IKMI ini kalau disangkut pautkan dengan pembangunan untuk IKMI. Orang kan memandang IKMI itu kan sudah luar biasa nampaknya, tapi keuangannya yang tidak ada. Mungkin itulah mungkin sedikit gambaran, boleh berbincang-bincang secara lanjut secara bebas saja. Mau nanya lagi Pak, organisasi IKMI ini ada kolaborasi dengan organisasi lain nggak Pak, selain di dunia kayak dakwah Islam gitu, organisasi luar gitu Pak? Oh, enggak, dari luar enggak ada. Cuman kalau kita sebetulnya berinduk aslinya itu Dewan Dakwah. Sebab Dewan Dakwah itulah yang pertama yang mendirikan di ya yang secara keluar belum ada, cuman cukup tidak. Cuman ya di pusat itu sendiri karena ada Dewan Dakwah juga kegiatan dakwahnya enggak jalan. Dia bukan enggak jalan, Dewan Dakwah yang melakukan kegiatan itu. Macam di pusat itu sendiri memang secara organisasinya ada, organisasi pengurusnya ada. Itu di pusat. Dewan Dakwah itu sendiri sebetulnya itu luas juga jangkauan, bahkan dulu kan termasuk pendirinya Muhammad Nasir. Kalau Muhammad Nasir itu mudah aja minta dana-dana ke Arab Saudi, asal tanda tangan dia, mudah tuh. Nah, jadi itulah mungkin kalau IKMI ini cuman mungkin ya berbentuk lokal lah barangkali, walaupun ada di pusat tapi berbentuk lokal, enggak begitu ya. Di pusat ada tapi enggak mengakar ke seluruh provinsi daerah. Berbeda dengan Dewan Dakwah itu hampir di setiap provinsi itu ada. Karena memang dilarang untuk mendirikan karena Dewan Dakwah itu ada. Nah, itu. Pertanyaan lagi Pak, organisasi IKMI ini cakupannya hanya Pekanbaru atau seluruh Riau gitu Pak? Sekarang sudah dibentuk juga di kabupaten, cuman ya di kabupaten juga ada antara hidup antara mati gitu juga, nggak ada yang jalan, ada itu udah tergantung kepada kegiatan pengurus. Kalau untuk di Riau ini di seluruh kabupaten sebetulnya sudah dibentuk, cuman jalannya itu karena ya bagaimana ya, kalau sekarang ini kecenderungan orang setiap mau bergerak tuh harus dengan uang dulu. Kalau dulu beda, bergerak dulu, berjalan dulu, uangnya kemudian. Nah itu bedanya kalau ditengok hari ini. Jadi sehingga yang di daerah-daerah itu pun agak kurang jalan, ada yang 1-2 juga yang jalan. Izin lagi Pak bertanya, IKMI ini kan kayak persatuan masjid gitu kan Pak? Ada kriteria nggak, atau kriteria itu maksudnya yang diurus itu yang kayak masjid yang dengan gerak yang kayak di Muhammadiyah, NU, LDII, atau mencakup semuanya itu Pak? Kalau kita ini apa? Kalau khusus di Kota Pekanbaru ini pada umumnya kan rata-rata kan orang kita ini ada 4 lembaga yang dakwah, di NDI,
kemudian Ittihadul Mubaliin, kemudian IKADI. Nah, kalau bedanya kita dengan ya katakanlah IKMI ini hanya adalah bersifat independen. Jadi Mubali juga kita menerima semuanya, baik yang dari versi umum. Kalau dari umum peserta, kalau dulu kita tetapkan itu S1, harus memiliki ijazah S1. Kalau untuk anak-anak pesantren harus minimal tamat aliyah, atau pondok pesantren lah. Kalau dia jalur umum, boleh dia bergabung sebagai pendakwah, tapi S1. Kemudian juga sebelum dia masuk IKMI ini, yang biasa kami lakukan untuk tes kepada mereka untuk baca Al-Qurannya. Kemudian ya kalau ilmu mungkin memang semantia lah, tapi yang jelas kalau lolos Al-Qurannya atau bisa untuk mengikuti walaupun jurusan umum. Pertanyaan terakhir Pak, IKMI ada program kayak rumah yayasan gitu nggak Pak? Sekolah yayasan atau kayak tafis, belajar tafis gitu? Oh ada, sekarang baru didirikan 2 bulan yang lalu lah baru. Ada rumah tafis, itu pas di gedung sebelah itu muridnya baru 22 orang, karena memang kurang lebih 2 bulan baru. Perencanaannya banyak, tapi pelaksanaannya kurang. Mau dibikin perguruan tinggi, macam-macam ide lah yang apa kan. Untuk kegiatan dakwah itu dulu buletin kita juga pernah nerbitkan, ada buletin Jumat tapi juga mati. Kita juga pernah punya radio dakwah tapi juga mati. Itu kurang lebih berjalannya 4 tahun atau 5 tahun lagi. Ya, Yuk. stempel dong. Ya sebetulnya lebih bagus juga memahami Al-Quran itu juga sejalan dengan Al-Quran. Banyak contoh-contoh Al-Quran, ilmu tentang ilmu kedokteran itu. Nah, jadi kalau bisa digali kan sekalian dengan Al-Quran, pasti akan sejalan dengan Al-Quran. Makanya itu Pak, kami juga jurusan perawat tapi ada kayak pelajaran agamanya aja, dan gitu nggak cuma fokus ke Muhammadiyah gitu, enggak Pak. Makanya kalau bisa kan istilahnya kan kita bisa mandiri, kita cari sendiri. Misalnya tuh bisa juga, apalagi hari ini kan banyak contoh-contoh ilmu-ilmu kedokteran yang sesuai, banyak kaitan dengan agama, itu banyak sekali dari Al-Quran itu. Jadi ya kalau bisa dihubungkan lah ilmu-ilmu itu kan. Akan lebih bagus, kita akan lebih bisa memahami nanti kan. Misal aja kan, sehari kita ini ternyata 19 ruasnya. Ini 19, yang di kaki juga 19, jumlahnya 76. Nah, kalau kaitan dengan Al-Quran itu yang menemukan juga seorang dokter dari Mesir. Itu bismillah kan jumlahnya, kalau baca ayatnya hurufnya, setiap hurufnya itu 19. Jadi ternyata Al-Quran itu juga ada kelipatan 19. Nah, contoh surat itu dalam Al-Quran, surat itu kan 114. 19 dibagi 114 dibagi 19 itu kan hasilnya berapa? 6. Ya. Ya 6 kan? Nah, jumlah ar-rahim dalam Al-Quran itu tuh 57. 57 dibagi 19 kan dapat 3. Banyak kecocokan ilmu agama dengan apa itu, dengan ya banyak lah pokoknya apalagi kaitan masalah psikologi juga erat kaitan. Pokoknya dalam penelitian orang-orang Eropa Barat itu kan
pernah diadakan penelitian bahwa bayi yang bergerak di rahim ibu itu sudah bisa menangkap suara dari luar. Ketika didekatkan suara kaset, bayi itu diam. Nah, kalau Al-Quran kan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Jadi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Nah, jadi Allah mengeluarkan kamu dari perut kamu la ta'lamuna syai'a. Dalam tidak mengetahui sesuatu apapun, wa ja'ala lakumus sam'a. Tapi yang berfungsi ternyata adalah pendengaran. Jadi wajar kalau dalam agama Islam itu kan diajarkan suruh banyak baca surat, atau kalau yang lahir itu kan diazankan bagi laki-laki. Tapi kalau orang tak ngerti dengan Islam, gila Islam ini. Misalnya yang ngatakannya itu kan masa bayi kecil, tapi ternyata tidak. Kemudian wal absara, penglihatan berfungsi, wal afida itu kan perasaan. Nah, jadi perasaan berfungsi. Kalau sudah perasaan itu, itulah menunjukkan orang sudah mengarah kepada orang dewasa. Jadi dalam agama Islam itu makanya tidak disebutkan akal. Jadi yang disentuh dalam agama Islam itu adalah perasaan. Jadi bukan sekedar akal, tapi perasaan. Jadi bagaimana? Makanya kalau orang berbuat jahat, orang mengatakan anda punya perasaan, anda punya hati nurani. Kan tidak punya akal, jarang orang juga tidak punya akal. Orang kan itu disebut orang tidak punya hati. Jadi Al-Quran itu dalam membentuk hati nurani, kepekaan daripada jiwa seseorang itu. Nah, disitulah terbentuknya. Jadi mulai dari janin itu sudah ada penjelasan sejarah Al-Quran itu dengan hubungan dengan ilmu kedokteran. Banyak sebetulnya. Jadi itu maksudnya kaitan itu ya kita usahakanlah semampu kita kan, kita cari. Silakan kalau ada yang bertanya. Pak, taman sedikit. Ini kan ada strukturnya, Pak. Ini masih berjalan, Pak, yang di Kota Pekanbaru. Berjalan berakhir 2026. Berarti ada masanya juga ya, Pak? Ada 5 tahun tuh kan, ada dari 2021 sampai 2026 periodenya. Setelah habis masa periodenya, Pak, berarti diganti kayak pengurus baru lagi? Dipilih, ya. Berarti kayak pemilihan. Ya, dulu pemilihan langsung, tapi sekarang ini melalui pematur. Udah. Nggak lagi bincang-bincang, ngomong-ngomong, tapi kalau hubungannya agama, bisa aja. Belum masalah kedokteran, enak. Tapi kalau masalah agama, insya Allah lah. Itu tadi pertanyaan terakhir tadi udah dibuka jawab. Makasih Pak atas jawabannya, makasih juga waktunya Pak. Ya. Maaf kalau kami datangnya agak mendadak. Tadi juga sempat kumpul depan, soalnya tadi datang sini jam 11-an, udah mau zuhur tadi sebenarnya tuh Pak. Iya. Makanya kami tadi pergi dulu nunggu siap sholat zuhur. Udah guys, segitu aja. Misi-misi, ya Allah.